Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang saat ini masih cukup trending diperbincangkan oleh publik adalah seputar PSI di media sosial. Saya kira di semua platformnya perbincangan soal PSI masih terus berdenyut. Tentu masih terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang kontra, ada polemik, dan di situ ada kegaduhan dan ada perbincangan yang tidak berkesudahan. Termasuk juga misalnya di media-media mainstream, koran, di radio, bahkan di televisi hingga saat ini perbincangan seputar PSI itu masih terus berlanjut. Soal suksesi, soal bagaimana logo yang kemudian mereka launching dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagi saya Kongres PSI memang boleh sudah berlalu beberapa hari yang lalu kan. Kemudian mereka sudah melaunching ya soal logo baru mereka yang dianggap sebagai sebuah baruan. Kemudian kita juga menyaksikan siapa yang menjadi ketua umum PSI yang kesekian kalinya. Adalah Kaisang yang terpilih dengan suara yang cukup signifikan mengalahkan dua rival yang lainnya. Nah, salah satu isu yang menarik terkait PSI sekalipun kongresnya sudah selesai, itu tentu tidak terlepas dari kritik yang dilayangkan oleh sejumlah politisi PDIP. Sebut saja misalnya Guntur Romli yang mengkritik bagaimana suksesi ataupun proses suksesi pemilihan ketua umum yang ada di PSI yang menurut Guntur Romli itu diibaratkan seperti sepak bola gajah. Kata Guntur Romli, sepak bola gajah itu adalah mirip pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan timnas Thailand tahun 1998 dalam Piala Tiger. Ketika Indonesia dengan Thailand beradu saat itu, ternyata skornya itu diatur, dimanipulasi, sehingga kedua negara ini bisa menghindari sejumlah negara-negara tertentu yang konon dikhawatirkan akan menjadi lawan terberat dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Inilah yang kemudian diibaratkan oleh Guntur Romli bahwa pemilihan yang terjadi pada ketua umum PSI mirip sepak bola gajah tahun 1998, di mana ketua umum PSI itu sebenarnya sudah ditentukan siapa yang menang. Judulnya saja ada semacam pemilihan secara langsung, ada e-voting dan seterusnya dan seterusnya. Kata Guntur Romli sesuai dengan prediksinya beberapa waktu yang lalu bahwa sebenarnya ketua umum PSI itu yang sudah sangat predictable terpilih sebagai ketua umum tuan and only hanyalah Kaisang, bukan yang lain. Inilah yang kemudian membuat kenapa persoalan PSI itu terus diperbincangkan, tentu karena tidak terlepas dari pernyataan Guntur Romli yang notabene-nya adalah politisi dari PDIP. Dan tidak hanya di situ, Guntur Romli juga misalnya mengkritik bahwa PSI itu bukan partai milik keluarga tertentu, bukan juga milik elit tertentu. Kata Guntur Romli, bagaimana mungkin PSI itu tidak bisa disebut sebagai partai yang bukan dimiliki oleh elit dan keluarga tertentu, karena kata Guntur, Kaisang itu juga berasal dari keluarga tertentu, dan Kaisang adalah berasal dari keluarga politiknya Pak Jokowi yang notabene-nya adalah mantan presiden dari Republik Indonesia. Bukan hanya Guntur, ternyata Arya Bima, politikus PDIP yang lain juga misalnya menyampaikan pandangannya ketika ditanya soal kemungkinan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Kata Bima, percuma PSI itu bicara tentang partai terbuka kalau ketumnya Kaisang dan ketua Dewan Pembinanya adalah Pak Jokowi. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan internal PSI. Sheryl Tanzil, ketua DPP PSI, ya mengatakan bahwa setiap masukan apapun dari para senior dari PDIP akan didengarkan secara seksama, dan bahkan kata Sheryl, apapun yang disampaikan oleh PDIP akan diterima, dan mungkin PSI itu akan belajar banyak dari partai-partai yang lain. Halo Mas Ketum. Halo Ibu Seli. Sesuai dengan amanah dari PSI, jadi saya datang mau melaporkan kami Seli Sarbin memenangkan kontestasi Pilgub Maluku Utara dengan hasil quick count 50,73%. Terima kasih dukungannya PSI buat kami. Makasih, dan sekali lagi kita mengucapkan selamat buat warga Maluku Utara karena akan memiliki gubernur yang baru. Saya sudah ngobrol dengan beliau.
saya yakin Maluku Utara akan jauh lebih baik ke depannya. Tapi sebenarnya Bu Sherly itu nggak perlu lapor juga, karena kan kita ada sosmed, kita tahu kok Udah kalau tahu. Bu Sherly menang banyak di sana. Tapi pengen silaturahmi, pengen Oh, iya. pas ketemu langsung. Ya, karena biasanya kan kami tektokannya kan sama almarhum Iya. kemarin untuk Gubernur Maluku Utara, tapi sekarang digantikan yang insya Allah jauh lebih baik. Nanti jika Tuhan izinkan semuanya lancar setelah dilantik, mohon dukungannya. Jadi kami bukan cuma menang, tapi benar-benar bisa mewujudkan semua program-program yang sudah kami janjikan. Untuk itu mohon bimbingannya. Kami juga mohon bimbingannya. Yang pasti seluruh menteri yang dari Partai Solidaritas Indonesia silahkan saling koordinasi untuk Maluku Utara lebih baik ke depannya. Siap. Makasih Mas Terima Ketum. kasih. Teknologi digital telah memberikan banyak manfaat. Ia mendorong ekonomi melalui platform marketplace, menggerakkan mobilitas lewat transportasi daring, hingga membuka jenis-jenis pekerjaan baru di industri kreatif. Seperti contohnya, konten kreator, pelaku industri digital lainnya. Namun di sisi For decades, the U.S. was seen as the global champion of democratic values. Its institutions were followed by global democracies. Its elections were admired. And its global leadership gave shape to a post-Cold War defined by liberal norms, rule of law, and human rights. However, Freedom House stated that the resilience of U.S. democracy is being put to the test. Moreover, in historic first, in the beginning of 2025, the U.S. has been classified as backsliding democracy by International Institute for Democracy and Electoral. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan Indonesia ini nggak kekurangan uang, tapi bangsa koruptor atau terlalu banyak. Nah tentunya kalau kita lihat macam mana reaksi keluarga Jokowi, semoga betul-betul ditegakkan keadilannya. Nah kemana ini suara DPR, katanya wakil rakyat kok diam dan aja rakyat udah kayak gini, dan manusia suara wakil rakyatnya. Nah Perli dulu pertama di demo, Perli itu orang Jokowi, siapa lagi berani tegakkan, tangkap Jokowi, semua penegak hukum harus di demo. Nah kita lihat bagaimana kalau kita lihat sendiri, setuju banget koruptor, pemecahan bangsa, cita asetnya semua tuh negara sudah ijazah yang gak jelas dibubarkan saja, ternak-ternak semuanya ini. Nah ijazah palsu ini juga seperti korupsi, karena di modal ijazah palsu bisa jadi presiden atau wapres koruptor seenaknya. Nah kita lihat bagaimana rakyat sudah cerdas, pemerintah jangan ditipu, kepada harusnya jujur hakim. Maka jangan main songgokan yang bersih dan jujur demi keadilan hukum ini harus berlaku. Nah, kalau ini betul di demo untuk keadilan dan kebenaran, mudah-mudahan semua selamat sehat dalam kebenarannya. Nah, proses pengadilan harus diikuti, dan sepengetahuan semua rakyat Indonesia ini, rakyat harus rela ditangkap dan dihukum karena penipuan bangsa negara Indonesia. Jokowi telah merempok kekayaan dan di tanah air, dan ada Indonesia. Jokowi sudah merusak konstitusi atau undang-undangnya. Apakah mantan presiden ke-7 sebagai seorang telah melakukan perbuatan yang merupakan tindakan pidana korupsinya? Nah tentunya Jokowi sebelumnya dipenjarakan keluarganya bersama termulu-mulu, karena semua itu merusak kebenaran, kejujuran, apalagi keadilan pantas didungup ke pendidikan rendahannya SDPKI, jasa palsu lulus Universitas bermula disahkan oleh rektor dan OVA bayar 29 M kata Rismo. Nah tentunya bagaimana kalau kita lihat menurut rakyat, kalau menurut rakyat bisa kepada Prabowo, segitu pasti Perli menteri titipan Jokowi sekarang juga, karena masih ingin melindungi Jokowi dari kasus hukumnya.
Para termulu-mulu bekerja tidak mencerminkan keadilan dan kejujurannya. Sekali lagi kepada Prabowo segera dilakukan penggantian pejabat menteri titipan Jokowi termasuk menteri agama atau yang lainnya. Nah, di demo terus saya sangat mendukung biar para prokurotor diadili, jangan semuanya saja biar penegak hukum tahu. Nah, tentunya kalau kita lihat mantan mudah-mudahan melindungi saudara dan kami memperjuangkan keadilan untuk rakyat tetap ijazahnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat ini yang terbaik pengadilannya rakyat tuh pejabat karena rakyat bicara nggak pedulikan. Sekarang ABC pejabat diacurin segenegara bakar hidupnya. Nah, tentunya kalau kita lihat ayo bangkit rakyat seluruh Indonesia demi untuk keadilan untuk rakyat untuk dan anak bangsa. Nah, hukum hilang total ada juga hukum rimba karena Undang-Undang 1945 Pancasila hilang dan hilangkan oleh mafia-mafia tanahnya. Walaupun penjahatnya cuma hanya 1 ekor tetapi yang melindungi 5 lebar besar maka rakyat kesulitan untuk menangkapnya. Nah, sebelah mana yang kita jempol atau melihat, saya melihat hanya rakyat yang mampu menyelesaikan masalah korupsi dan jika aparatnya penegak hukum tidak bisa lagi diharapkan semua sudah tersandar. Nah, hidup bermodal jujur tenang hidupnya tidur nyenyak dan alaka walaupun walaupun hukum bukan seolah pun atau tapi memang kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kalau bukti demo ini untuk diperjuangkan rakyat negara supaya aman ini. Nah, yang dukun jangan menyerah hidup sudah lebih parah miskin persis masalah hidup terkanan masa jalani teruslah perjuangan. Benar rakyat nggak boleh lagi nggak bisa dibohongi sekali kompak bersatu turun jalannya. Nah, mantap maju terus tangkaplah kebenaran adili kedaulatan sepenuhnya ada di tangannya. Nah, tentunya perlunya rakyat bersama bersihkan nyamankan keadaannya. Nah, semoga para pahlawan negara anak bangsa melawan kelaliman atau dalam lindungnya semoga sehat dalam membela rakyat Indonesia ini. Jangan keutuhan unjunjung tinggi negara Indonesia di mata internasional tumpah atau habis keluarga Jokowi. Nah, kita lihat bagaimana bagus ini baru wakil rakyat mewakili untuk membangun ke rakyat Indonesia. Tangkap semua koruptor pembohong penipu rakyat sita semua asetnya dan kemiskinannya. Nah, Jawa adalah barometernya Indonesia. Rakyat Pulau Jawa harus bersatu dan adili para koruptor demi persatukan Indonesia dari perpecahan akibat korupsi dan oligarki dalam sistem pemerintah pusatnya. Nah, sudah waktunya rakyat wajib bersatu melawan kebohongan dan pembodohan korupsi berantas ikan dan besarnya berkelihara dalam wajib untuk kepada besar DPR atau terbitkan undang-undang perampasan asetnya. Nah, perjuangan rakyat dan masyarakat ini berafiliasi dengan Pancasila yang selalu dalam dasar konstitusi dalam kewajiban ditugaskan yang layak didukung oleh para pejabat tinggi negara karena mengandung efek mulia dan mata dunia dalam gerakan rakyat ini. Nah, semoga perjuangan membela afilian dalam memberantaskan korupsi berhasil dan semua tetap semangat serta dalam lindungannya. Nah, koruptor berkelas sulit disentuh hukum karena hukum di kono hanya untuk orang miskin saja. Mahasiswa minta audit semua rekan Jokowi dan keluarga sesuai teguran, temuan atau purbaya kalau tidak bubarkan ke KPA diganti total. Seharusnya Pak Prabowo selagi sebagai pemimpin negara berpihak kepada benar dan jujur supaya negara ini aman dan tidak kacau kayak sekarang. Negara aman NKRI tetap berdiri tegak dan rakyat aman dan kesejahteraan. Nah, ayo rakyat maju menjaga negara Indonesia. Pejabat sudah tidak bisa percaya selain orang rakyat yang sehat dan berani membangkitkan Undang-Undang 145 ini negara rakyat berani membangkitkan undang-undangnya. Nah, rakyat semua maju memberantaskan kejahatannya. Nah, kalau para pejabat belum menepalkan negara ini, nggak mungkin bisa mensejahterakan rakyat mendukung mahasiswanya. Nah, perlu kita pahami bahwa segenap rakyat Indonesia ini sesungguhnya presiden itu masih tetap Jokowi dan wakil Gibran.
maka Victor Prabowo hanya sebagai pengganti Victor saja. Maka mana mungkin Prabowo berani menggeser posisi Gibran maupun Kapolrinya. Nah, dan atau Listio Sigit, maka juga Listio Sigit dipecat sejuta kali pun tidak rubah. Nah, posisinya sebagai Kapolri, maka juga segala perintah atau Prabowo hanya tetapi tidak dilaksanakan. Jadi presiden hanya memberi peran sebagai saja, cuman omong-omong saja. Nah, oke teman-teman, sekian dari informasi yang saya sampaikan. Salam NKRI.